Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 138. Ingat, aku Vintan dari keluarga Sakota Santa. Setelah Erwin mengatakan ini, dia memukul pingsan Clovis, kemudian menyeretnya ke sudut sepi garasi yang ada di parkir bawah tanah, dengan kondisi tangan dan kaki yang diikat, dan sepotong kain robek dari pakaian untuk menyumpal mulutnya. Dengan begitu sudah beres. Setelah menyelesaikan semua ini, Erwin membersihkan tangan dengan puas, dan langkah selanjutnya adalah mengembalikan pakaian Vintan agar Vintan tidak curiga ada yang aneh. Setelah kembali ke ruang utilitas melalui rute yang sama, Vintan masih tidak sadarkan diri. Erwin membantu Vintan mengenakan pakaiannya, sementara Erwin sendiri memakai kembali pakaian semulanya. Dengan kata lain, Erwin hanya meminjam pakaian dan identitas Vintan untuk memukul pingsan Clovis dan membuat Vintan menanggung konsekuensi dari perbuatan Erwin. Siapa suruh cari masalah denganku? Jagalah dirimu baik-baik mulai sekarang. Erwin mengangkat mulutnya dan berjalan keluar dari ruang utilitas. Di mansion Gibson di pinggiran timur, setelah berhasil keluar dari ruang bawah tanah bersama para tahanan, Lisa dikepung oleh para satpam. Mundur, biar aku saja. Lisa siap maju dengan sunset sukon di tangan. Masing-masing tangan satpam yang dihadapinya memegang pisau, jadi sedikit tidak hati-hati saja akan celaka. Aku sudah lama tidak melatih otot dan tulangku. Kebetulan bisa sedikit berolahraga setelah keluar dari penjara, kata pria tua botak yang memakai sendal jepit dengan punggung bungkuk dan terlihat lemah, tetapi matanya justru sangat bersemangat. Pak, serius kamu? Jangan memaksa diri, kata Azura dengan garis kecil di pelukannya dan ekspresi yang sangat gugup. Lihat saja nanti. Pria tua botak itu meregangkan otot dan tulangnya, kemudian serangkaian suara berderak terdengar dari seluruh tubuhnya dan membuat yang lainnya memandang dengan kaget. Ayo, saat ini adalah kembalinya aku ke dunia persilatan lagi. Pria tua botak itu menginjak tanah dengan keras, kemudian bergegas menuju para satpam yang memegang pisau, dan tentu saja Lisa juga tidak ingin tinggal diam. Lebih dari 20 orang melawan 2 orang, ini benar-benar bentuk perlawanan dengan jumlah musuh yang besar. Dan para satpam lain yang ada di sekitar masih sedang menyusul ke sini, yang membuat mereka semakin sulit untuk melarikan diri dari tempat ini. Hajar! Jangan biarkan mereka pergi hidup-hidup. Salah satu kapten tim satpam mengacungkan pisau panjang dan berteriak ganas. Tetapi begitu hendak bergegas maju, lehernya tiba-tiba dicekik dan dipatahkan oleh lelaki tua botak itu. Dalam sekejap, kapten tim satpam itu kehilangan nafas dan tubuhnya jatuh ke lantai. Satpam di sekitarnya terkejut, tetapi dengan cepat bereaksi kembali. Bunuh mereka! Para satpam bergegas maju dengan pisau panjang dan menebas ke arah mereka. Adegan tersebut sudah sangat intens saat ini. Azura dan yang lain yang ada di belakang sangat cemas saat melihat ini. Untungnya Lisa dan lelaki tua botak itu sangat kuat. Lebih dari 20 satpam terus dipukul mundur oleh 2 orang. Mereka berdua sangat kuat. Sepertinya kita masih ada harapan untuk keluar dari sini. Azura sangat bersemangat, tetapi tidak dengan gadis kecil itu. Karena gadis kecil itu ketakutan dengan adegan tragis hingga membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Azura. Namun pertempuran sengit itu meninggalkan banyak luka pada tubuh Lisa dan lelaki tua botak itu. Aku sudah tidak aktif selama 10 tahun. Tangan dan kaki sudah tidak sekuat dulu. Pria tua botak itu tertawa saat melihat luka di bahunya sendiri. Tepatnya di sisi yang berlawanan. Pasukan satpam telah terbunuh hingga hanya tersisa 4-5 saja. Sedangkan Lisa sendiri memiliki beberapa luka lebih banyak daripada pria botak itu. Dan tubuhnya bahkan berlumuran darah. Gadis, teknikmu bagus. Tetapi sayang sekali tidak ada aura membunuh dalam dirimu. Mengasihani musuh itu sama saja dengan kejam pada dirimu sendiri. Lisa tak menjawabnya, tetapi diam-diam mengagumi kemampuan lelaki tua botak itu. Untungnya ada bantuan dari lelaki tua botak itu. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa menahan kepungan yang terdiri dari 20 satpam bersenjata. Tepat ketika mereka mengira telah berhasil memukul mundur para satpam ini, sejumlah besar satpam tiba-tiba bergegas keluar dari luar ruangan
dan setidaknya berjumlah 4-50 yang masing-masing memegang pisau panjang di tangan. Melihat ini, ekspresi Lisa dan lelaki tua botak itu juga menjadi sangat serius. Mereka terlihat tidak yakin bisa mengalahkan orang sebanyak itu, dan Azura berteriak putus asa. Sialan, aku hanya datang bantu untuk membuka gerbang, tetapi sekarang nyawaku saja harus dipertaruhkan. Diamlah. Pria dengan congsam itu mengerutkan kening saat melihat ini, kemudian menurunkan Tuan Besar Taylor yang masih tak sadarkan diri dari pundaknya, mengambil sebuah pisau panjang di lantai, dan hendak maju bertarung juga. Namun saat ini terdengar teriakan dari luar ruangan. Jendela tiba-tiba hancur, lalu disusul oleh para ahli seni bela diri yang melompat masuk melalui jendela. Dan sosok pertama yang muncul adalah sosok tubuh kekar dengan otot yang ganas. Lisa yang melihat sosok tersebut merasa sangat senang. Sesuai dengan perintah Erwin, Baka datang sambil membawa 20 ahli seni bela diri yang telah menunggu di luar untuk menjemput Lisa. Begitu menerima perintah dari Erwin, Baka langsung menerobos masuk bersama para ahli seni bela diri tanpa ragu. Dan untungnya tiba tepat waktu. Baka, kenapa kamu di sini? Tanya Lisa dengan penuh semangat. Melihat bala bantuan yang datang dari balai seni bela diri, Lisa benar-benar merasa seperti melihat adanya harapan hidup dalam situasi putus asa. Tuan muda memberitahuku kalau kamu dalam bahaya dan menyuruhku untuk datang membantu, jawab Baka. Kemudian dia langsung melambaikan tangan dan 20 ahli seni bela diri tiba-tiba menyusul datang melalui jendela satu persatu untuk melindungi Lisa dan yang lainnya. Dengan tambahan 20 ahli seni bela diri ini, situasi di tempat kejadian langsung berubah. Azura sangat lega melihat ini. Syukurlah, kita selamat kali ini. Pria parubaya dengan seragam congsam itu kembali menggendong Tuan Besar Taylor ketika melihat bala bantuan telah tiba. Tetapi masih enggan untuk meletakkan pisau panjang di tangan hanya untuk berjaga-jaga. Namun para satpam ini juga tidak segan-segan. Mereka perlahan-lahan mendekati Lisa, Baka, dan yang lainnya karena menang jumlah. Perintah CEO adalah membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun pergi dari sini. Kapten Satpam yang berteriak adalah orang yang ditelepon oleh Clovis sebelumnya. Dan setelah menerima perintah dari sang CEO, dia langsung bergegas dengan mengumpulkan para satpam di sekitar mansion untuk membunuh mereka semua di sini. Dengan adanya perintah tersebut, semua satpam menggenggam erat pisau panjang mereka dan menembas ke arah Lisa, beserta yang lain dengan momentum yang menakutkan. Sedangkan di sisi Lisa, dengan tambahan Baka dan ahli seni bela diri lainnya, momentum mereka tidak kalah. Karena 20 ahli yang dibawa Baka adalah elit yang terpilih secara khusus dari balai seni bela diri. Meskipun jumlah musuhnya 2 kali lipat lebih banyak, tetapi para ahli seni bela diri ini sangat terampil, dan masing-masing dari mereka seharusnya tidak masalah untuk 1 lawan 4. Belum lagi masih ada Lisa, Baka, Cal, yang 1 lawan 10 sekalipun bukan masalah. Ketika Azura melihat keganasan orang-orang yang dibawa oleh Baka, dia menjadi bersemangat dan sangat menantikan. Pria besar ini juga cukup hebat. Bisa-bisanya mengalahkan musuh hanya dengan 1 pukulan. Kuat sekali. Azura tersenyum cerah karena berhasil selamat dari situasi berbahaya. Sedangkan di sisi lain, pria dengan congsam di sebelahnya mengerutkan kening. Tidak hanya pria besar ini yang kuat, tetapi 20 orang yang datang bersamanya tidak kalah ganas. Orang yang punya bawahan berkualitas tinggi seperti ini jelas bukan orang biasa. Pria dengan congsam diam-diam merasa kagum untuk sementara waktu. Jelas, orang biasa tidak mungkin bisa mengumpulkan ahli bela diri sebanyak ini. Siapa yang peduli? Yang penting kita bisa keluar dari sini dengan selamat. Azura terlalu memikirkan itu, dan hanya ingin tetap hidup. Kemenangan terlihat jelas berpihak di sisi Lisa dan Baka yang terus memukul mundur para satpam di tempat kejadian. Kapten keamanan itu takut dan hanya bisa berharap bala bantuan dari CEO yang akan menyusul. Namun dia tidak tahu bahwa Clovis sudah dipukul pingsan oleh Erwin, jadi tidak mungkin bisa datang membantunya sekarang. Kenapa CEO masih belum sampai dengan bala bantuan? Kalau terus seperti ini, kita sudah pasti akan kalah. Dan tak lama kemudian, para satpam yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka takut dibunuh oleh Lisa dan yang lainnya, terutama lelaki tua botak itu, yang membunuhnya hanya dengan 1 tebasan,
sehingga membuat mereka lari ketakutan. Setelah 10 tahun terkurung, hari ini sungguh puas sekali. Pria tua botak itu berlumuran darah, tetapi ekspresinya justru sangat bersemangat. Setelah dikurung dalam penjara ruang bawah tanah selama 10 tahun, hari ini bukan hanya berhasil melarikan diri, tetapi juga dapat membantai musuh-musuhnya. Kita tidak boleh tetap di sini lagi. Jamuan pernikahan sudah selesai, jadi keluarga Gibson akan pulang sebentar lagi. Kita harus segera pergi dari sini. Melihat mereka melarikan diri, Lisa tidak mengajar, tetapi berencana untuk pulang. Benar, kita harus keluar dari sini. Azura adalah yang pertama setuju. Beberapa orang lainnya juga setuju, dan segera keluar dari mansion keluarga Gibson. Pada saat yang sama, setelah Erwin mengantar Lina ke rumah Divya, dia kembali ke Villa Gardeners karena menerima kabar dari Lisa bahwa Tuan Besar Taylor telah berhasil diselamatkan. Bahkan juga menyelamatkan 3 orang lebih, yang membuat Erwin sangat senang. Bagus, sesuai tebakanku Tuan Besar Taylor memang diculik keluarga Gibson. Erwin merasa sangat beruntung. Meskipun sudah lama curiga, dia tidak punya bukti keluarga Gibson telah menculik dan mengurung Tuan Besar Taylor di mansion cabang keluarga Gibson yang ada di kota Santa. Jadi menemukan Tuan Besar Taylor murni adalah beruntung. Pada saat yang sama, Erwin menyuruh Sharon yang sedang menyelidiki di perusahaan Gibson untuk segera pulang. Tuan Besar Taylor telah berhasil diselamatkan. Jadi perusahaan Gibson tidak perlu diselidiki lagi. Sekitar tengah malam, Lisa dan yang lainnya akhirnya tiba di Villa Gardeners dengan sebuah mobil van. Begitu mereka turun dari mobil, Erwin sudah menunggu di depan pintu. Tuan muda, Tuan Besar Taylor telah diselamatkan, tetapi sekarang masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Kurasa kondisinya tidak terlalu baik. Lisa segera melapor kepada Erwin. Di belakang Lisa, pria dengan congsam, pria tua botak, dan gadis berusia 10 tahun juga turun. Lingkungan sekitar di sini sangat asing bagi mereka. Setelah mereka berjalan turun, Baka juga datang sambil menggendong Tuan Besar Taylor. Taruh saja Tuan Besar Taylor di tempat tidur. Kebetulan ada dokter di dalam, jadi biarkan dia diperiksa dulu. Erwin yang melihat kondisi Tuan Besar Taylor langsung memberi perintah, karena takut terjadi apa-apa pada Tuan Besar Taylor. Sekelompok orang masuk ke dalam villa. Erwin segera memanggil Nana yang terlampil dalam hal medis dan keperawatan untuk memeriksa Tuan Besar Taylor. Semua orang mengelilingi Tuan Besar Taylor yang sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi gugup. Sementara Nana sedang memeriksa kondisi Tuan Besar Taylor dengan stetoskop. Erwin diam-diam berdoa agar Tuan Besar Taylor baik-baik saja. Jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Taylor, dan pengumuman kontrak pernikahannya dengan Jocelyn akan dipercepat. Itu merupakan hal yang tidak ingin dilihat Erwin. Sementara Nana memeriksa Tuan Besar Taylor dengan hati-hati, dia berdiri perlahan dan berkata dengan serius. Kondisi Tuan Besar Taylor sangat lemah. Seharusnya karena kurang makan, ditambah usianya yang sudah tua, dan tubuh yang lemah. Jadi mengakibatkan koma. Untungnya diperiksa tepat waktu. Jadi seharusnya akan bangun setelah diberi beberapa larutan nutrisi. Ketika sudah bangun, cukup beri makan makanan cairan ringan. Dan kondisinya akan pulih secara perlahan setelah dirawat dengan hati-hati serta teratur. Mendengar itu, Erwin baru menghela napas lega. Selama tidak ada penyakit atau cedera yang serius, ini bagaikan sebuah berkah dalam kesialan. Tuan Besar Taylor baik-baik saja. Jadi kontrak pernikahannya dengan Jocelyn tidak akan terungkap untuk saat ini. Tetapi tugas penting berikutnya adalah mencegah seseorang menculik Jocelyn. Konser Jocelyn akan dimulai seminggu lagi, dan misi penyelamatan Jocelyn adalah hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan secara matang. Pagi-pagi sekali, Erwin sudah melatih teknik tinjunya dengan serius di halaman, yang merupakan rutinitas hariannya. Tetapi hari ini ada penonton tambahan, yaitu si pria tua botak itu. Ternyata nadinya sudah terbuka, dan terlebih lagi energi ki di tubuhnya mengalir dengan lancar. Tuan muda dari keluarga kaya memang berbeda. Pria tua itu diam-diam menghela nafas. Orang yang dapat membuka nadi orang lain jelas merupakan ahli seni bela diri tingkat master, dan hanya dapat dilakukan dengan melepaskan energi. Master pada umumnya tidak mungkin ingin menghabiskan banyak energi untuk membuka nadi orang lain, kecuali orang tersebut dapat memberi kekayaan dalam jumlah besar, atau hal-hal lain yang diinginkan oleh sang master.
yang jelas tidak mungkin bisa ditawarkan oleh orang biasa. Bocah ini sudah membuka denyut nadinya. Kebetulan bisa mewarisi teknik seni bela diriku. Setelah berpikir sejenak, pria tua itu melangkah maju dan berkata, "Bocah, dengan siapa kau belajar teknik itu?" "Henry James, master tinju dari Raung Mountain. Anda mengenalnya?" Erwin mengobrol dengannya sambil berlatih. "Henry itu sudah jadi master juga. Dulu aku pernah melawannya. Dia memang ahli bela diri yang sangat berbakat. Tetapi teknik tinjunya tidak punya aura pembunuh dan terlalu lembut. Sini, berlatihlah sedikit denganku." Pria tua itu tidak bisa menahan diri dan ingin melawan Erwin. "Anda terluka, aku tidak berani. Kita lakukan saja setelah Anda sembuh." Erwin takut luka pria itu terbuka lagi saat bertarung. Lagi pula kekuatan pukulannya bisa mencapai 300 kg, yang sama sekali mustahil sanggup diterima orang biasa, apalagi seorang pria tua. Namun pria tua botak itu tersenyum. "Jangan takut, kau masih tak mampu menyakitiku. Ayo." Pria tua itu sudah berkata demikian. Erwin sendiri juga segan untuk menolak lagi, jadi berkata dengan hormat, "Kalau begitu, ayo mulai." Erwin hanya menggunakan setengah dari kekuatannya untuk meninju pria tua botak itu. Dia takut akan menyakiti pria tua botak itu jika mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa Erwin yang berpikir berlebihan. Pria tua itu dengan mudah menghalau pukulannya dan juga melakukan serangan balik dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Erwin mengayunkan tinju untuk memblokir, tetapi terkejut saat kepalan tangan pria tua itu mendekat di dadanya. Karena tiba-tiba, pergelangan tangan pria tua itu berguncang dan kekuatan pukulan yang datang tersebut meningkat signifikan dalam sekejap. Pukulan mengenai dada Erwin, dan kekuatan besar langsung membuat Erwin terpental mundur. "Bagaimana? Teknikku tidak buruk, bukan?" Pria tua botak itu berjalan menuju Erwin sambil tersenyum. Setelah bangkit dari tanah, dia juga sangat terkejut. Tinju pria tua botak itu jelas tidak kuat, tetapi begitu mendekat, tiba-tiba pergelangan tangan berguncang dan kekuatan pukulan meningkat secara signifikan, yang membuat Erwin sangat penasaran dengan teknik tinju pria tua botak itu. "Senior, teknik tinju macam apa itu? Kenapa kekuatannya bisa meningkat saat jaraknya 1 inci dari dadaku?" "Ini disebut 1 inch punch. Mau belajar?" kata lelaki tua botak itu dengan niat jahat. "Tentu saja mau. Cepat ajari aku." Erwin sangat senang. Jika teknik pukulan seperti itu dikombinasikan dengan kekuatannya, maka jelas dapat memberikan dampak kerusakan yang beberapa kali lipat lebih dahsyat. Tentu saja Erwin ingin mempelajarinya. "Kalau mau, angkat aku jadi gurumu." Pria tua itu akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Tujuan pertarungan singkat barusan hanyalah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada Erwin, sehingga Erwin tertarik untuk belajar darinya. "Mengangkatmu menjadi guruku." Erwin tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan pria tua itu. Tidak heran pria tua itu bersikeras ingin bertarung dengannya. Bersambung.